Permisi Kak, Iya, mohon maaf sebelumnya, boleh perkenalan dulu dengan kakak siapa? ya perkenalkan saya Fafa. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal dari Surabaya. Sebelumnya saya akan mewawancarai kakaknya dengan beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Yang pertama, apa definisi Anda tentang pelecehan seksual? Menurut saya definisi pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan kriminal yang sangat tercela dan sangat fatal bagi kehidupan sosial sih. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Jika iya, bisakah Anda menceritakan pengalaman tersebut? Untuk pelecehan seksual sendiri, saya pernah mengalami baru-baru saja sih, baru-baru belakangan ini saya mengalami pelecehan seksual dengan tindakan seperti ini, begal payudara. Jadi saya mengalami kejadian itu di bagian Surabaya Barat waktu itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan kasus pelecehan seksual? Jika iya, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi Anda? Pastinya sering sih saya melihat tindakan pelecehan seksual tersebut itu. Salah satu contohnya seperti seorang laki-laki atau segerombolan laki-laki yang biasanya itu melakukan catcalling kepada seorang perempuan yang sedang berjalan di depannya, seperti itu sih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat, bagaimana pengalaman pelecehan seksual tersebut mempengaruhi Anda secara emosional dan psikologis? Ya, waktu pertama itu memang membuat emosi itu tidak stabil dan juga merasa rendah seperti itu. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah menenangkan diri saya dan memberi kabar dan meminta bantuan atau masukan itu kepada orang terdekat saya, yaitu saya bilang pada ibu saya, seperti itu sih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Anda mendukung korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan mereka? Untuk membantu, mungkin itu agak susah ya. Jadi mungkin menurut saya dibantunya itu dengan cara tetap menyupport orang-orang sekitar yang mengalami pelecehan seksual tersebut sih. Untuk pertanyaan selanjutnya yang keenam, apa yang Anda lakukan setelah mengalami pelecehan seksual dan bagaimana Anda mencari dukungan dan pemulihan? Untuk saya sendiri, alhamdulillah saya masih didekatkan sama orang-orang yang selalu menyupport saya, yaitu ibu saya. Jadi saya terus selalu memberi kabar dan meminta support dari beliau. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana, kalau butuh support itu mungkin tidak bisa sembarang orang, jadi mungkin bisa dipilah-pilah lagi, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa sulit untuk melaporkan pelecehan seksual? Jika Anda alami, jika iya, mengapa demikian? Ya itu benar banget. Untuk pelaporan itu sedikit kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena memang di era sekarang atau di zaman yang saya hidup ini, kurangnya sebuah respect dari diri seseorang. Jadi apapun masalah kamu, apapun apa yang terjadi di kamu, sepertinya respect orang itu kurang banget sih untuk sekarang. Jadi untuk pelaporan mungkin ya feedback respectnya itu tidak ada yang saya alami sih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh individu lain untuk membantu mencegah pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi wanita? Mungkin yang bisa saya beri itu tetap support, dukungan, dan terus saling menjaga sih satu sama lain, seperti itu. Untuk pertanyaan yang ke-9, apakah Anda percaya bahwa pelaku pelecehan seksual harus dikenakan sanksi yang lebih keras?
Untuk saat ini saya tidak percaya ya dengan adanya sanksi itu, karena belum ada bukti nyata yang saya lihat dan saya tahu tentang sanksi yang diberikan oleh beberapa pelaku pelecehan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir, bagaimana Anda mengatasi rasa takut dan ketidaknyamanan setelah mengalami pelecehan seksual, dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu korban merasa lebih aman dan didukung? Mungkin menurut saya, dengan kejadian yang saya pernah alami, itu saya memang butuh support dari orang-orang terdekat dulu, tetap dirangkul, tidak usah berkecil hati, dan terus selalu semangat. Terima kasih waktunya yang Bapak. Iya.